ayah ataupun ibu di rumah, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana caranya agar anak bisa dekat dengan ayahnya ya Betul Dok. banget Dok Nisa. Nah tapi nih Dok, ini kan sekarang kita lagi di masa pancaroba nih ya Dok ya. Bagaimana sih caranya kita mempersiapkan tubuh kita untuk menghadapi di pancaroba ini? Karena kan ini udaranya berubah-berubah ya Dok ya, jadi rentan sekali sakit tentunya. Nah, betul banget tuh Dok Nisa. Jadi musim pancaroba ini seperti hati ya, suka galau. Pagi, siang panas, tiba-tiba sore, malam hujan kan. Nah, makanya kita perlu siapkan diri kita supaya kuat nih menghadapi musim pancaroba dengan bahan alami. Contohnya minuman herbal di Dok Nisa nih. Iya benar banget, karena bahan-bahan alami yang mudah ditemukan sehari-hari dan ada di dapur tentunya. Jadi kita bisa sehat tentunya dengan tidak ribet ya Dok ya. Iya, namun sebelumnya kita membahas tentang herbal tadi, kita lihat dulu tayangannya berikut ini. Kondisi pancaroba di negara tropis seperti Indonesia biasanya terjadi 2 kali dalam 1 tahun. Jika musim pancaroba datang, tentu akan mendukung berkembangnya berbagai macam virus dan bakteri. Tak heran kalau di musim ini banyak seseorang yang jatuh sakit dan mengalami sakit flu ataupun batuk. Tak sampai di situ, musim pancaroba bahkan bisa membuat daya tahan tubuh seseorang menurun. Namun pemirsa tak perlu khawatir sebab sebetulnya ada loh minuman sehat yang bisa dikonsumsi saat musim peralihan ini tiba. Dengan memanfaatkan bahan yang ada di dapur seperti jahe ataupun madu, Anda bisa mengolahnya menjadi minuman yang menyehatkan. Bahkan bisa mengurangi gejala penyakit pancaroba tersebut. Lalu bahan apa sajakah yang bisa digunakan dan bagaimana cara mengolahnya? Berikut simak ulasannya bersama dokter di studio hari ini. Nah, itu tadi ya, musim pancaroba kita nggak perlu khawatir karena kita bisa menyiapkan bahan-bahan yang ada di rumah, terutama bahan herbal untuk bisa membantu tubuh kita lebih kuat menghadapi musim pancaroba. Dan di tengah kita sudah ada Dr. Dian Elko. Pagi Dok, apa kabar? Pagi dokter. Pagi Dokter Nisa, Dokter Haika. Nah, kalau ada Dokter Dian pasti ada ramuan herbal. Betul. Dokter Dian, ini kan kalau musim pancaroba kayak gini kan udara cenderung berubah ya Dok ya. Ya. Kalau misalnya kita tidak menyiapkan tubuh kita atau sel-sel tubuh kita rentan banget sakit kan Dok? Betul. Nah katanya kita bisa memperkuat sistem imunitas kita dengan obat-obatan atau dengan bahan-bahan herbal, minuman herbal. Nah itu kira-kira apa aja Dok bahan-bahannya? Betul, terima kasih Dokter Nisa. Jadi memang di masa pancaroba ini banyak sekali ya yang terjadi perubahannya, terutama iklim ini kan berpengaruh. Jadi habis dingin, panas, panas, dingin. Galau Dok ya. Galau. Ya. Jadinya kalau seperti itu biasanya tubuh ini juga butuh penyesuaian. Nah ini yang kita butuhkan adalah sebenarnya melatih sel tubuh kita untuk cerdas. Sehingga cerdas dalam menghadapi semua perubahan iklim ini. Jadi kita tidak bisa menyalahkan ya, iklim memang sudah nggak bisa ditolak begitu. Nah ini ada bahan-bahan yang memang sehari-hari mudah sekali kita temukan di dapur kita, yang sifatnya adaptogenik dengan tubuh dan bisa membantu untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim tadi. Jadi seperti flu, batuk, pilek, diare, perut kembung misalnya, atau masuk angin biasanya. Nah ini bahannya. Ini Dok, ini katanya Dok ya, ini kalau menurut orang tua kita, bahan-bahan seperti jahe, kunyit, kencur katanya bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Ini fakta atau mitos Dok? Fakta. Jadi bahan-bahan yang ada di dapur kita ini secara empiris, jadi lebih dari 3 generasi sudah dibuktikan. Contohnya 4 sekawan ini, yaitu 4 sekawan. Iya, jadi yang pasti ada di dapur ya ini ya. Jadi seperti kunyit, kemudian jahe, kemudian ini ada kencur, dan ini lengkuas. Ini pasti ada di dapur kita, karena biasa ibu-ibu kalau masak nih pasti ada ya. Dan ini yang suka saya salah makan Dok. Saya kira rendang, tapi lengkuas. Iya benar banget. Kira daging kalau ya. kegigit, aduh Enak ya. Nah ini kita bisa cobakan untuk membuat satu resep yang pertama, yaitu ini untuk 1 porsi ya. Ini ada namanya teh bugar. Kenapa kita namakan teh bugar? Kenapa? Karena bahannya mudah didapat dan sensasinya seperti menikmati teh walaupun itu bahan dapur yang kita pakai. Sehingga juga merangsang tubuh untuk lebih hangat, kemudian dia menyegarkan juga. Ya.
Karena kalau musim galau ini mesti butuh kehangatan lebih banyak, Dok ya. Betul kan? Dari minuman ya, gitu. Betul. Ya. Nah, ini setelah kita nyalakan kompornya ya, airnya sekitar 300 cc atau sampai 400 cc bisa lah kita kira-kira 2 gelas ya. Untuk satu porsi. Ya tunggu sampai keluar gelembung kecil mendidih. Kemudian kita masukkan. Kita ambil beberapa bahan yang memang mudah ada di dapur kita. Yang pertama yaitu jahe. Jahe. Ya, jahe ini sifatnya menghangatkan tubuh ya. Ya, jahe kita masukkan. Ini jahenya kita tumbuk atau gimana, kita keprek saja. Jadi keprek. kita cuci bersih, kemudian kita keprek. Sebenarnya yang bagus tidak usah dikupas kalau rempah ya, Dokter Haikal, Dokter Anissa. Jadi rempah ini sebenarnya kalau memang kita yakin bahwa itu mencucinya bersih, disikat dan sebagainya, itu bisa kita keprek saja. Kalau jahe bisa kita bakar kemudian kita keprek tanpa dikupas, karena bioaktif kompon atau senyawa aktif yang ada di rempah itu terbanyak adanya di bawah kulit, di beberapa jurnal menyebutkan. Nah, selain jahe tadi ada kencur, kita ambil kencur setengah ruas, kita keprek juga. Kemudian ada kunyit juga, 1 ruas kita keprek, dicuci bersih. Kemudian ada lengkuas. Nah, lengkuas ini biasanya yang kita pakai kalau yang enak, yang agak anget itu lengkuas merah atau Alpinia purpurata ya. Jadi warnanya, dagingnya agak kemerahan. Ini ada lengkuas putih, ada lengkuas merah ya. Oke. Setelah kita masukkan, kemudian kita tambahkan juga dengan kayu manis 1 batang, cinnamon burmani, kemudian juga cengkeh 4 biji saja. Bisa nyalain, Dok ya? Ya. Nah, ini kayu manis dan si cengkeh ini fungsinya untuk apa, Dok? Termasuk menghangatkan juga ya? Jadi kayu manis ini sifatnya ada cinamaldehid ya kandungannya. Ini sih antioksidan juga. Ya, antioksidan itu salah satu kita butuhkan di masa pancaroba ini, yaitu tadi untuk merevitalisasi sel tubuh supaya tubuh kita benar-benar bisa sehat, karena selnya juga sehat. Nah, sifatnya kan kalau sel kita kuat, jadi daya resiliensi tubuh. Jadi kemampuan tubuh dalam menghadapi perubahan lingkungan apapun itu di sekitar kita baik, maka kita tidak mudah sakit. Yaitu tadi musim pancaroba ini siasatnya seperti itu, melatih kecerdasan sel tubuh kita dengan bahan alam. Karena ini lebih bersahabat dengan tubuh, Dokter Nisa. Dan lebih mudah ditemukan, mudah ditemukan. Dia sehari-hari jadi pangan fungsional, jadi bumbu masak. Namun kita bisa manfaatkan dengan takaran yang tepat atau tidak berlebihan sehingga aman untuk tubuh, untuk bisa membantu juga menjaga kesehatan. Ini kita rebus berapa lama, Dok? Ini sekitar 10 sampai 15 menit sampai airnya menjadi sekitar separohnya. Bisa 1,5 gelas. Nah, Dok, kita kan masih nungguin nih, Dok. Tapi sambil dia menggigih siap, kita lihat dulu liputan yang lewat ini.